mana. Nah, itu kan bikin gaduh. Kan, namanya bikin gaduh, apalagi itu melanggar undang-undang, ada 2 undang-undang yang dilanggar. Seharusnya menteri yang seperti itu, yang mementingkan isunya itu di kelompok tertentu, harus dipecat. Karena pembantu presiden harus sama visinya dengan presiden. Bagaimana rakyat, ya kan, lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok. Nah, kita selama ini dicekoki macam-macam. Jadi kalau menurut saya, oke, ternyata Prabowo berhasil mengembalikan 40, tapi bukan itu. Yang bikin gaduh itu harusnya dipecat juga, gitu. Rakyat makin puas, kan begitu. Jadi kita harus bijak juga melihat satu skop. Apakah ini saya jadinya kalau nggak dipecat jadi menteri, ya kan? Saya melihat ini, jadi setengah harga nih langkah-langkah apa yang sudah dikerjakan masalah di sana Raja Ampat maupun masalah ini. Karena ini satu kesannya seperti kayak apa ya? Saya nggak bisa ngomong karena apa? Game masih belum selesai, itu saja. Silakan lanjutkan, host. Oke. Bang User 26, Komal saya ini Komal ini ya Bang ya. Jadi Komal sharing knowledge. Sharing knowledge. Dan sekarang Bang User, memang Prabowo ini Bang membutuhkan ya no viral no justice. Ya. Saya juga sama dengan Abang. Ya. Saya sudah katakan dari awal, kenapa Bapak Jokowi, beliau rela Undang-Undang KPK 19 itu. Kalau kita seorang akademisi, ternyata terjadilah MK 90, ya Bang ya, dan sebagainya. Ini semua kenapa Bang? Ini semua karena kita darurat hukum. Itu yang sebentar, itu yang saya agak sedikit, bukan lagi agak sedikit, saya berseberangan dengan beliau. Saya ini luar biasa, saya pengagum beliau loh Bang. Karena saya bekerja sebagai auditor, saya mengalami Bang. Nah, makanya sekarang Pak Prabowo nggak bisa dipungkiri, dia 3 kali pilpres, 2 kali itu genuine murni. Yang terakhir ini ada tangan-tangan kotor. Dan dia memang masuk ke situ untuk menggapai itu dan dia punya strategi. Karena seorang sahabatnya yang sekarang Raja Malaysia menyatakan kepada saya. Dan kebetulan teman saya Raja Malaysia ini sekarang, dia bilang, "Bro Joe, kami 3 orang dulu studi di Amerika di Special Force Army itu dengan Raja Jordan. Prabowo ini smart people, ahli strategi." Makanya Bang, jangan sukan-sukan Bang suarakan. Tapi kita jangan menjudge. Saya juga nggak menjudge Jokowi. Tapi kebijakannya Bang. Ya. Kalau Abang nggak berbicara, bayangkan Bang dia di impeach yang naik Gibran Bang. How come? Saya bukan benci dengan Gibrannya Bang. Belum waktunya. Negara ini besar Bang. Ya. Negara ini kaya, super kaya Bang. Kalau Gibran, nanti yang bermain juga mereka-mereka juga Bang. Ya. Kita lebih parah dari Iran nanti Bang. Ya. Lebih parah Bang. Iran itu bangsa besar Bang, tapi karena kebijakan yang salah langkah. Jadi mari kita sebagai negara merah putih Bang. Negara ini nggak bisa bankrupt Bang. Yang mengatakan ini seorang penasehat orang terkaya di Indonesia menyatakan, dia bilang, "Bro Jo, negara ini tidak bisa bankrupt." Prabowo sekarang akan mengembalikan Bang yang 8% ya, sumber APBN kita 8% dari sumber daya alam ini yang selama ini dikorupsi, itu yang dia katakan Bang, mau dia kembalikan bertahap. Ya. Jadi mari kita bersuara, jangan kita keluar dari etika, jangan kita membuli, jangan kita keluar kata-kata binatang. Silakan Bang Ronald. Iya, jadi begini, kita semua tuh harus paham bahwa ada namanya dukungan politik dari entah itu elit atau itu masyarakat tertentu, golongan tertentu
kepada calon presiden dan wakil presiden tertentu. Dan jika itu kemudian menghasilkan kemenangan bagi presiden atau wakil presiden yang mereka dukung, maka hutang politik itu pasti ada. Tidak ada makan siang yang gratis di Republik ini. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Jadi ini ada kepentingan politik, sehingga ya betul bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih itu pasti ada namanya hutang politik atau beban politik kepada orang-orang yang mendukung dia. Tapi bagaimana kita sekarang ini, mari kita satukan dukungan supaya Indonesia ini kembali pada tracknya. Yang saya setuju dari Bang Joto bahwa kita harus perbaikan soal hukum di negara kita dulu. Penegakan hukum itu perlu kita revolusi lah untuk penegakan hukum di Republik kita ini, sehingga orang-orang yang nanti mau coba-coba untuk menyimpang dari kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, penegakan hukum itu di atas segalanya, maka mereka-mereka ini akan kemudian terjerat sendiri dengan sendirinya begitu. Jadi mari kita dukung Pak Prabowo punya kepemimpinan ini, dan kita lebih tegas ke bagian soal penegakan hukum dan korupsi ini, supaya supaya bangsa ini bisa terbebas dari yang namanya korupsi, dan ke depan bangsa ini lebih sejahtera ke depannya gitu. Mungkin itu dulu Bang Joto, karena setahu saya ya itu tidak ada makan siang yang gratis di Republik ini. Maka itu saya bilang Pak Prabowo sampai saat ini masih tersandra oleh itu. Oke, terima kasih Bang. Oke, tahan dulu Bang Stok, saya mau nyapa dulu ini Bunda Jasmine. Silakan Bunda Jasmine. Ya, makasih Mas. Jadi ya kan kita ini negara Pancasila, jadi ada butir 1 sampai ke 5. Kalau kita telah itu lebih dalam, itu panjang kali lebar artinya, termasuk adab dan akhlak yang harus kita aktifkan dalam semua aspek kemanapun kita melangkah, termasuk kita berdiskusi di room ini, ya kan? Jadi kan kita setiap manusia itu ada namanya. Apalagi kita kalau sudah tua, ya kan, itu bisa menjadi contoh bagi generasi. Termasuk dari semua kosakata. Manusia itu dikenduriin, didoain buat nama. Katakan namanya, kan nggak ada yang rugi. Gitu. Jadi kalau kayak Bapak ini tadi yang mengatakan kelompok Mulyono ini itu, siapa Mulyono? Ya kalau dimaksud Pak Jokowi ya bilang aja Pak Jokowi. Kenapa sih kita harus menunjukkan kesakit-hatian kita dengan menggantikan nama orang? Biar apa? Itu kan menunjukkan diri kita itu kepada publik bahwasanya kita benci dengan orang itu, tanpa kita kasih tahu kepada publik. Kan begitu. Ya namanya politik yang gak ada lawan, gak ada kawan. Semua punya mekanisme. Kenapa sih harus seperti itu, menunjukkan kebencian begitu? Jadi kalau kita berpolitik dengan berlandaskan kebencian itu, ya gimana ya endingnya? Itu nggak akan jadi berkah lah. Ya santai aja, kita sebut namanya sudah. Sesuai dengan nama yang benar. Di situ ada namanya kok Pak Joko Widodo, Pak Prabowo, Gibran, dan sebagainya. Ya kenapa? Apa ruginya rupanya kita kalau manggil nama orang dengan benar? Nggak ada yang rugi, nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi kalau dikatakan kelompok Mulyono, apa sih maksudnya? Kan gitu. Jadi kalau dikatakan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo, bagiku itu Pak Prabowo itu panglima tertinggi Pak Joko Widodo. Karena apa? Pak Prabowo itu menghormati Pak Jokowi kok. Apa di sini kita tidak mendengar pidato daripada Pak Prabowo yang mengatakan bahwasanya beliau adalah militer, tapi kalau masalah politik berguru dengan orang Solo, yaitu dengan Pak Jokowi. Ya artinya kan Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi, tah? Nah, jadi kalau kita katakan kita ini militan Pak Prabowo, terus kita menuding individual Pak Jokowi, itu dikatakan apa? Apakah itu layak, pantas dikatakan militan Pak Prabowo? Gak perlu kita menunjukkan kebencian kita terhadap orang lain, ya, menunjukkan karakter kita kepada publik, malu.
dengan berdalih kita ini kan undang-undang dasar, kita ini bersuara dilindungi undang-undang, iya benar. Kita ini kan negara berdemokrasi, iya benar. Tapi jangan menopengkan demokrasi ya dengan rasa kebencian kita, jangan. Gitu loh. Pakai kosakata yang baik dan benar sebagai warga Indonesia, mempunyai bahasa Indonesia gitu. Jadi poinnya itu tadi ya. Jadi Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau kita bilang kita ini pendukung Pak Prabowo yang militan tapi benci Pak Jokowi, itu bukan. Ya, kalau yang rasional itu semua dihormati. Terima kasih, host. Oke, thank you. Bang Roni ini mungkin menanggapi tadi statement dari Bunda Jasmine. Silakan Bang Roni. Terima kasih, host. Dari awal tadi saya sudah sebutkan memang ada ketimpangan persepsi ya dari sudut pandang ya meninjau masalah ini. Oke lah. Sebagian tadi peserta Komal menyikapi tema ini dari sudut pandang politik praktis. Sementara saya justru meninjaunya dari sudut politik kebijakan. Jadi memang nggak nyambung. Tapi oke, saya coba dulu ikuti alur pemikiran dari para peserta Komal yang lain, dari yang lebih menitik beratkan pada politik praktis. Begini, politik yang saya ketahui secara praktis itu adalah kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Itu sebabnya di dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Dalam situasi atau kondisi yang ada akhir-akhir ini, kalau dari sudut pandangan saya meninjaunya dari sudut politik praktis yang saya maksud, bahwa sebenarnya di sini Prabowo sedang melakukan suatu strategi yang berkaitan dengan elektoral dan popularitas. Banyak orang mungkin menganggap persoalan yang terjadi sekarang ini hanya dari sudut permukaan. Kalau saya tidak. Saya justru menanggapinya dari sudut yang lebih dalam, dari sudut strategi. Begini, ada beberapa kasus. Kita bisa melihat kasus tentang distribusi gas, yang mana waktu itu Menteri Bahlil menarik peredaran gas dari pedagang eceran ke pangkalan. Terjadi kekacauan di tengah masyarakat, bahkan ada yang sampai ada korban. Lantas, beberapa waktu kemudian Presiden mengambil kebijakan untuk mengembalikannya seperti semula. Ini mungkin poin-poin tertentu bagi orang-orang menganggap bahwa ini Prabowo itu pahlawan. Oke. Sekarang masuk lagi kepada persoalan tentang Panglima Komando Gabungan, Letnan Jenderal Kunto, oleh Panglima ABRI Panglima TNI pada saat itu dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Beberapa saat kemudian Prabowo mengembalikan posisi Letnan Jenderal Kunto ke posisi Panglima Komando Gabungan. Sekarang, akhir-akhir kemarin, keluar suatu peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa 4 pulau yang di wilayah Singkil itu masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beberapa hari kemudian dianulir, dikembalikan kepada Aceh. Kalau orang, maaf ya, yang belum belajar politik, melihat ini, pasti yang dia lihat permukaan aja. Tapi kalau saya melihat ini sebenarnya ada satu upaya, ya, ada satu upaya untuk mendegradasi suatu kelompok atau pihak
dan menaikkan secara tidak langsung menaikkan kredibilitas, popularitas, elektabilitas di lain pihak. Karena apa? Saya lupa tadi, bahkan Ambalat yang lalu, bukan Ambalat, saya maksud Raja Ampat. Raja Ampat. Iya, Raja Ampat. Ini kita lihat juga Raja Ampat situasinya bagaimana ya. Siapa yang dirugikan di sana? Ya, dengan dipertontonkannya suatu kapal angkut ya dengan Dewi Iriani, dengan JKW Mahakam. Siapa di situ sebenarnya? Permainan apa sebenarnya di situ? Tapi kalau orang-orang yang punya tingkat pemikiran ya, tingkat nalar ya. Tapi kalau kelas-kelas yang di luar itu memang nganggapnya ini biasa aja. Tapi kalau bagi saya melihat di situ ada pertempuran sebenarnya. Ada peperangan psikologis di situ. Ada sesuatu sedang terjadi di sana. Ada suatu geliat politik yang terjadi di situ. Dari beberapa contoh-contoh yang saya sebut tadi. Itu salah satu upaya dari Prabowo secara politik, secara strategi. Untuk meningkatkan kredibilitasnya, untuk meningkatkan popularitasnya, untuk meningkatkan